Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nicai. Saya kelas 2C tingkat 2. Di sini saya akan membahas kasus kelolaan saya tentang gagal ginjal akut atau CKD. Saya akan menjelaskan bagian pathway-nya terlebih dahulu. Adapun pathway dari kasus CKD, infeksi. Infeksi akan menyebabkan kerusakan progresif struktur ginjal, sebagian besar jaringan kematian nefron hilang, obstruksi traktusnya, peningkatan cairan di pelvis, ginjal, ureter, hidropronis, kerusakan struktur ginjal, vaskular, arteriol, sklerosis, suplai darah ke ginjal, GVR, terjadi CKD. CKD akan mengakibatkan penumpukan toksik uremik, akan terjadi HD berulang atau hemodialisasi dan transfusi ginjal. Resikonya infeksi. Resiko infeksi itu mengakibatkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Terjadi sekresi protein terganggu. Sekresi protein terganggu menyebabkan muskulus selektal, konsentrasi vitamin D, Ca+, dan akibatnya nyeri. Infeksi pada kelenjar parotis, kelenjar membesar, keengganan untuk makan, cepat kenyang setelah makan, berat badan menurun, hingga diagnosanya defisit nutrisi. Penimbunan asam dalam tubuh, pH, asidosis metabolik, CO2, PCO2, pernapasan kusmaul. Diagnosa pola napas tidak efektif. Di sini saya akan berfokus pada 5 pola saja. Pola kesehatan di mana pasien mengatakan sebelumnya pernah masuk rumah sakit dengan diagnosa yang sama, yaitu CKD. Pola kedua, pola metabolik dan eliminasi, di mana pasien mengalami penurunan berat badan. Pola keempat, pola aktivitas dan latihan, di mana sejak sakit pasien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena pasien merasa nyeri dan lemas. Pola yang kelima, pola tidur dan istirahat, di mana setelah sakit pola tidur pasien terganggu. Pasien mengalami kurang tidur pada malam hari, pasien merasa susah tidur. Di sini saya mengangkat 3 diagnosa saja. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan kecemasan, ditandai dengan pasien mengeluh sesak, pasien tampak murung dan pucat. Kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor fisiologis, keengganan untuk makan, ditandai dengan pasien mengeluh saat makan cepat merasa kenyang, pasien tampak gelisah. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen pencitraan fisiologis, inflamasi, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri dada, pasien tampak berbaring di tempat tidur. Rencana tindakan yang saya ambil untuk diagnosa yang pertama pola napas tidak efektif, yaitu memonitor pola napas, posisikan pasien semipolar atau polar, dan memberikan oksigen. Untuk diagnosa yang kedua, defisit nutrisi, yaitu mengidentifikasi makanan yang disukai, memonitor asupan makanan dan memonitor berat badan, beri makanan yang tinggi kalori dan protein. Untuk diagnosa yang ketiga pada nyeri akut, yaitu mengidentifikasi skala nyeri dan menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Adapun tindakan yang saya lakukan yaitu mengkaji keadaan umum pasien, melakukan TTP, memberikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein yang telah disediakan oleh ahli gizi, memberikan obat injeksi sesuai resep yang diberikan oleh dokter, menganjurkan pasien posisi semipolar atau semipolar ketika sesak, mengkaji ketidakefektifan pemberian obat. Hasil pasien tampak lebih baik dari sebelumnya. Secara keseluruhan, masalah keperawatan teratasi sebagian selama 3 hari. Demikian pemaparan saya. Terima kasih.